Jangan makin dekat Ramadan, Idul Fitri makin sibuk di pasar gitu ya. Karena masalahnya itu malam-malam mulia. Ada kadang-kadang orang habisin 10 terakhir Ramadan apalagi di malam ganjil hanya untuk cari satu baju koko. Hanya untuk cari satu baju lebaran, kaos kaki, kopiah atau apa saja yang semisalnya. Kenapa enggak sekarang gitu? Kenapa enggak sebelum Ramadan? Nah ini sayang sekali ya. Intinya selama Anda hidup Anda akan laluin malam itu. Cuma siapa yang mendapat taufik dari Allah untuk dia bisa beribadah. Oleh karena itu jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga jangan patok. Ini malam 27 berarti malam ini Lailatul Qadar. Itu tidak bisa dipatok begitu. Bisa saja dia berputar-putar. Makanya 10 terakhir Ramadan dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW makin menguatkan ikatan sarungnya. Maksudnya makin giat beribadah dan juga membangunkan keluarganya sholat malam. Kalau yang kita tutup dengan Lailatul Qadar ini kira-kira ibadah apa yang saya lakukan? Yang paling baik adalah sholat malam. Yang paling baik adalah sholat malam, tarawih atau sholat tahajudnya. Karena kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maksudnya dengan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi yang paling baik adalah sholat malam. Dan bisa Bapak Ibu lakukan ibadah yang lainnya, sedekah, baca Quran, silaturahim keluarga, buka puasain orang misalnya di saat maghrib. Ini semuanya bisa kita lakukan dan juga kita banyak berdoa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, kira-kira apa yang saya ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau pemaaf dan suka sekali memaafkan, maka maafkanlah aku. Ini yang selalu kita ulang-ulangi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, Ustaz, memang apa manfaatnya kalau saya dimaafkan? Manfaatnya besar. Minimal Bapak Ibu dapat 2 hal. Yang pertama, dengan kita minta dimaafkan kesalahan kita, berarti sudah tidak ada lagi konsekuensi hukumannya. Seperti kalau Anda kerja di kantor, kalau diputihkan kesalahan kita dimaafkan, berarti kan kita sudah tidak dihukum lagi. Nah ini luar biasa nih ya. Orang yang diputihkan kesalahannya, dimaafkan berarti tidak kena hukuman. Ini satu hal yang positif ya. Kemudian yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa itu, pelanggaran itu bisa dikembalikan. Sebagai contoh misalnya Anda kalau sudah diputihkan kesalahan Anda di kantor, Anda kembali bisa bersaing lagi untuk mengejar prestasi di kantor itu. Nah seperti itu. Makanya Nabi Adam alaihissalam setelah memakan buah yang dilarang dan beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah, maka Nabi Adam bertanya kepada Allah begini, mengatakan, ya Allah, apakah kalau saya taubat kepadamu, merasa bersalah dan saya janji tidak akan mengulangi dosa ini, aku akan dikembalikan ke surga, fasilitas itu akan kembali? Maka kata Allah SWT, iya. Berarti dengan kita dimaafkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni tadi, ya Allah kau pemaaf dan suka sekali maafkan aku, kita mendapatkan 2 manfaat besar. Yang pertama adalah kita mendapatkan pemaafan, pemutihan, artinya tidak kena hukuman. Dan yang kedua, semua fasilitas yang tertahan karena dosa dan pelanggaran tersebut akan dikembalikan. Kata Nabi SAW, sungguh ada rezeki dan nikmat yang tertahan bagi seorang hamba karena dosa yang pernah dia lakukan. Berarti dengan kita dimaafkan, otomatis fasilitas yang tertahan bisa kembali. Oke, mungkin sedikit pertanyaan tambahan tentang Lailatul Qadar ini sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Lalu apakah iktikaf ini memang harus kita lakukan di masjid-masjid, Ustaz? Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin qadarullah mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan yang tidak membuat mereka bisa untuk melakukan iktikaf, atau mungkin barangkali ibu-ibu yang mereka harus berjaga semalaman ataupun menjaga anak-anak ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, apakah mereka masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini, Ustaz? Kalau mendapatkan Lailatul Qadar bisa. Lailatul Qadar bisa didapatkan di mana saja. Anda di rumah, Anda di masjid, Anda di jalan. Intinya kalau dia malam Lailatul Qadar tetap dapat. Kita berzikir, kita berdoa dimanapun, kita tetap dapat gitu ya. Cuma kalau masalah iktikaf ini memang harus di masjid Bapak Ibu sekalian. Tidak ada iktikaf di rumah gitu ya. Iktikaf itu kita mengikat diri. Yang paling afdal mulai puasa 20, malam 21 sampai Idul Fitri. Ya, jadi kita bawa baju lebaran ke masjid.
Sampai selesai sholat id baru kita pulang, itu yang paling afdol. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu bisa pilih malam-malam yang Anda bisa gitu ya. Yang Anda bisa. Saya pernah mengajak keluarga saya untuk itikaf di Masjid At-Tin waktu itu. Pernah beberapa tahun yang lalu. Saya pilih malam tertentu yang memang kami pas bisa. Kita habis buka puasa, tunggu Isya, sholat tarawih, lalu kita nginap aja di situ ya. Kita bisa bawa karpet, bisa di pelataran, bisa dalam masjid. Tunggu sampai sahur, sampai juga di situ ada sholat tahajud selain tarawihnya. Ada sholat tarawih, ada sholat tahajud. Kemudian kita sahur, kemudian kita sholat subuh. Habis subuh kita bisa pulang. Misal contoh, ya. Jadi i'tikaf itu harus di masjid dan kita bisa maksimal 10 hari. Kita bisa 10 hari, kalau nggak bisa pilih malam-malam yang kita bisa. Teman-teman yang padat sekali jadwalnya bisa pilih weekend misalnya. Ya kita bawa istri, bawa sama suami, sama anak-anak. Kita di pelataran masjid yang besar gitu ya, yang mungkin memang punya manajemen yang bagus ya. Beberapa masjid kita yang besar-besar di Jakarta ini yang saya tahu, bahkan panitia itu menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, ada yang free, ada yang berbayar. Semua itu adalah yang positif yang bisa kita ikutin, terutama di 10 terakhir Ramadan. Oke itu ya, barakallahu fiik Ustaz. Semoga itu clear insyaAllah tentang Lailatul Qadar insyaAllah. Oke mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Anda pernah mendengar tentang sebuah riwayat mungkin orang yang rugi setelah bulan Ramadan itu berakhir adalah orang-orang yang mungkin ketika Ramadan itu berakhir tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini cukup deep dan mungkin sedikit ngena Ustaz, subhanallah. Dan mungkin Ustaz yang pertanyaannya adalah apa sih penyebabnya orang-orang yang ketika bulan Ramadan ini berlalu namun dosanya itu tidak diampuni oleh Allah, dan bagaimana sih menjaga ketaatan kita yang di bulan Ramadan ini tetap bertahan hingga setelah bulan Ramadan ini selesai. Dan mungkin ini juga mengakhiri dari pertanyaan kita. Antum juga mungkin bisa memberikan statement terakhir kepada teman-teman kita terakhir Ustaz. Tafadhol. Iya, kita fahami sama-sama dalam surah Al-Baqarah. Allah menjadikan Ramadan ini tujuannya, targetnya adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Targetnya di ending la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, dibuatkan dan diperintahkan kalian puasa sebagaimana dibuatkan dan diwajibkan untuk orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi itu targetnya. Takwa itu artinya patuh kepada Allah. Allah perintahkan apa, kita kerjakan, wajib ataupun sunnah. Ya Allah halalin, kita nikmatin. Ya Allah larang, haram dan makruh kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Itu target Ramadan. Dan kita sekarang ini di bulan seperti ini, di hari-hari ini, Bapak Ibu pergi ke mana saja, di benua mana saja, di negara mana saja, di desa terpencil manapun selama ada Muslim, sama. Kita akan temukan mayoritas mereka berpuasa, dan mereka juga menjaga dari hal yang membatalkan puasa. Mereka sibuk dengan ibadah-ibadah gitu ya, baik di siang hari ataupun di malam hari. Saya lihat sekarang ada eksperimen diadakan di Amerika dan di Eropa. Ada anak-anak Muslim yang datang, anak-anak muda Muslim, dia sengaja hadang orang-orang Muslim yang lewat. Dia tanya, "Ayo Muslim, apa Anda seorang Muslim?" Kalau orang itu mengatakan iya, lalu dia keluarkan handphone iPhone baru gitu kan. Lalu kemudian saya lihat waktu itu cuplikannya, anak muda ini lalu mengatakan, "Mau nggak kamu batalkan puasa kamu, minum air ini, saya kasih kamu iPhone baru." Semuanya Muslim menolak. Ya. Orang yang lewat tidak dikenal, semuanya menolak gitu. Lalu mereka sengaja mendatangkan satu orang sebagai eksperimen, temannya yang pembawa acara ini datang dengan pakai surban gitu kan, dengan penampilan Muslim, lalu ditawarkan, "Kamu Muslim?" "Iya." "Kamu mau nggak minum air ini, saya kasih handphone." Langsung temannya itu mau. "Oke, saya mau." Langsung ditahan oleh si Muslim yang tadi yang sekedar lewat, tahan. "Kenapa kau mau batalin, kau Muslim?" Dia bilang, "iPhone baru ini mahal, saya mau batalin, tidak apa-apa gitu." Maka si Muslim yang tadi lewat itu terus menahan. Bahkan ada yang dengan sangat ekstrim merampas botol air dan membuangnya gitu kan. Lalu ada yang juga menjanjikan, "Sudah, kamu jangankan iPhone baru, saya berikan kamu 2 iPhone, tahan puasamu." Sampai begitu. Dan itu dieksperimen di jalanan-jalanan dibuat begitu. Dan hampir semuanya sama jawabannya. Jadi sebenarnya memang Ramadan ini bulan kita dibentuk untuk itu. Ya, supaya menjadi orang yang lebih bertakwa. Sekarang kita kalau lagi puasa begini,
Kalau kita lagi lewat di jalan mana saja di Jakarta ini, lalu kita lihat ada orang tidak puasa dan kita tahu dia muslim. Mungkin dalam hati kita tiba-tiba muncul, sayangnya kenapa dia nggak puasa. Itu tidak muncul mungkin di selain bulan Ramadan. Perasaan-perasaan ini namanya ketakwaan kepada Allah. Ini yang harus kita pupuk baik-baik. Ini oleh-oleh termahalnya Ramadan. Target utamanya itu. Kalau target kita itu, kita akan selalu menjaga agar kualitas puasa kita maksimal, dapat pahala dan kita jauh dari dosa-dosa, dan kita akan siap terapkan nanti setelah Ramadan sebagai bekal kita 11 bulan ke depan, agar Ramadan akan datang kita meningkatkan lagi lebih baik dan seterusnya begitu sampai kita bertemu dengan Allah, kita sudah sampai tingkat ketakwaan yang terbaik. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kalau ada orang Ramadan begini tetap malas ibadah, tetap aja buat dosa, batalin puasanya, tadi mungkin sengaja buat cuplikan, malah mengajak orang buka puasa sebelum waktunya, mengganggu teman-teman yang sedang puasa, menggodanya, sengaja menjerumuskan dalam dosa misalnya, maka orang seperti ini jelas-jelas tidak akan diampuni, dia tidak akan dapat manfaat. Jadi hadis tadi yang ditanyakan oleh Akhdian, ada kan hadis yang menjelaskan sungguh celakalah seseorang yang mendapatkan Ramadan lalu Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni. Siapa orang-orang ini? Ya orang yang tidak berhenti tinggalkan dosa. Orang yang justru tidak puasa, tidak kerjakan ketaatan kepada Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang tidak akan diampuni. Kalau Ramadan saja mereka tidak baik, lalu kira-kira kapan mereka mau jadi orang baik, gitu kan? Oleh karena itu jangan jadi seperti orang-orang ini teman-teman sekalian ya. Dan saya juga pengen titip pesankan bagi anak muda muslim, saya lihat Masya Allah yang hadir banyak anak-anak muda, maka jangan pernah terpengaruh dengan lisan teman-temannya. Ah kamu so alim, kamu kok begini dan begitu, tidak usah peduli dengan lisan mereka. Atau ada yang mengatakan sudahlah buat aja dosa, nanti saya yang tanggung dosanya. Itu nggak benar. Ya, kalau kita pun diajak buat dosa oleh seseorang, kita lakukan, kita dapat dosa, dia juga dapat dosa, gitu ya. Dan orang-orang yang seperti ini, kalau kita meninggal dunia, itu maksimal mereka menunggu di atas liang lahat kita setengah jam maksimal.